Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno selaku presiden pertama kita pernah mengatakan jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dalam pelajaran sejarah kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Malaka. Tapi sebelum membahas tentang Kerajaan Malaka, ada pepatah juga yang mengatakan, apa itu? Ya betul, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Abdul Haripin dari kelas 10-4. Mungkin tidak banyak dari kalian yang sudah tahu tentang apa sih Kerajaan Malaka, atau apa sih perekonomian Kerajaan Malaka, sistem pemerintahannya bagaimana sih, lalu bukti peninggalannya apa aja sih. Nah, buat kalian yang sudah tahu, jika saya ada kesalahan mohon dikoreksi, dan jika ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama bersama saya. Untuk menghindari kejenuhan kalian karena saya menjelaskan hanya di satu tempat, mari kita berpindah tempat. Nah, sekarang sudah sampai di tempat yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Kerajaan Malaka itu, lalu siapa sih pendirinya, dan didirikannya pada abad keberapa sih? Nah, Kerajaan Malaka adalah sebuah kerajaan maritim yang terletak di Semenanjung Malaya, yang berdiri sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, seorang pangeran dari Palembang. Pada tahun 1400, Malaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Berkat lokasinya yang strategis di Selat Malaka menjadi jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Nah, penjelasan pertama sudah selesai nih. Mari kita lanjut ke penjelasan kedua, dan kita juga berpindah tempat karena saya sendiri juga bosen sih di sini. Ayo. Nah, kita sudah sampai di tempat ketiga. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Malaka. Sistem pemerintahan Kerajaan Malaka didasarkan pada monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi dan otoritas tunggal dalam kerajaan. Nah, sistem pemerintahan di Kerajaan Malaka itu yang pertama ada raja. Raja itu apa sih? Raja di Kerajaan Malaka memiliki kekuasaan mutlak dan dianggap sebagai penguasa tertinggi. Raja memegang kendali atas keputusan politik, militer, ekonomi, dan sosial dalam kerajaan. Yang kedua, ada menteri dan pejabat istana. Raja didampingi oleh para menteri dan pejabat istana yang membantu dalam mengelola pemerintahan sehari-hari. Para menteri bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti keuangan, perdagangan, dan keamanan. Yang ketiga, sistem feodal. Di bawah raja dan menteri terdapat struktur feodal yang melibatkan para bangsawan, tuan tanah, dan rakyat jelata. Struktur ini menunjukkan hierarki sosial yang terdapat dalam masyarakat Kerajaan Malaka. Yang keempat, ada hukum dan keadilan. Raja juga memegang kekuasaan dalam sistem hukum dan keadilan. Ia bertanggung jawab atas menjaga ketertiban dan keadilan dalam kerajaan, serta menegakkan hukum sesuai dengan ajaran agama dan tradisi lokal. Nah, sudah selesai nih pembahasan tentang sistem pemerintahan, tapi masih banyak pembahasan yang lain. Ayo kita ikut pindah tempat. Nah, sudah sampai di tempat selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan rajanya ada siapa saja sih. Nah, yang pertama ada Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah juga dikenal sebagai para Meswara. Para Meswara adalah tokoh penting dalam sejarah Asia Tenggara. Ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Malaka dan merupakan raja terakhir Singapura. Sultan Iskandar Shah memiliki peran yang signifikan dalam mengubah jalur sejarah wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada Megat Iskandar Shah. Megat Iskandar Shah juga dikenal sebagai Sultan Megat Iskandar Shah, adalah tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Malaka. Ia diyakini sebagai sultan pertama atau kedua dari Malaka dan merupakan putra dari para Meswara selaku pendiri Malaka. Megat Iskandar Shah memerintah Malaka dari tahun 1414 hingga 1424.
Sebagai penerus para Meswara, Megat Iskandar Shah memainkan peran kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan kerajaan Malaka. Nah, sultan selanjutnya ada Sultan Muzaffar Shah. Siapa sih Sultan Muzaffar Shah? Sultan Muzaffar Shah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Malaka. Ia memerintah dari tahun 1446 sampai 1459. Sebagai seorang sultan, Muzaffar berhasil memecahkan masalah perpecahan di antara para pembesar Malaka. Sultan Muzaffar Shah juga dikenal karena menjadikan Malaka sebagai kekuatan teritorial dan komersial utama di wilayah tersebut. Selanjutnya ada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah juga dikenal sebagai Mansur Shah of Malaka. Ia memerintah dari tahun 1459 hingga 1477. Sultan Mansur Shah naik tahta setelah kematian ayahnya yaitu Sultan Muzaffar. Sebagai seorang sultan, Mansur Shah memegang peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan kemakmuran kerajaan Malaka. Masa pemerintahannya merupakan periode penting dalam sejarah kerajaan tersebut, di mana Malaka terus berkembang sebagai pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Nah, yang selanjutnya ada Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah juga dikenal sebagai Mahmud Shah of Malaka, salah satu sultan yang memerintah Kesultanan Malaka dari tahun 1488 hingga 1511 dan kemudian sebagai pretender of the throne dari tahun 1513 hingga 1528. Sebagai seorang sultan, Muhammad Shah dikenal sebagai seorang penguasa yang tegas. Namun, pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, mengakhiri kekuasaan Sultan Mahmud Shah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kerajaan, tapi kalian jangan kemana-mana dulu karena masih ada penjelasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di kerajaan Malaka. Sistem perekonomian kerajaan Malaka didasarkan pada perdagangan maritim yang berkembang pesat dan menjadi sumber utama kekayaan kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di lokasi yang sangat strategis di jalur perdagangan maritim antara India dan Tiongkok. Melalui Selat Malaka, kerajaan Malaka mengendalikan lalu lintas perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Rempah-rempahnya seperti lada, cengkih, dan kayu manis menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Oke, sistem perekonomian sudah saya jelaskan. Mari kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sosial budaya yang ada di kerajaan Malaka. Ada apa aja sih sosial budaya yang ada di kerajaan Malaka? Yang pertama, ada keberagaman etnis dan agama. Kerajaan Malaka merupakan tempat pertemuan berbagai etnis dan agama. Penduduk Malaka berasal dari berbagai suku dan agama, termasuk Melayu, Cina, India, Arab. Yang kedua, bahasa dan komunikasi. Di kerajaan Malaka, berbagai bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, termasuk bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Arab. Yang ketiga, seni dan kebudayaan. Kerajaan Malaka dikenal dengan keberagaman seni dan kebudayaan. Seni arsitektur, ukiran kayu, kerajinan perak, dan batik menjadi bagian penting dari warisan seni dan budaya Malaka. Selanjutnya, ada pembahasan yang lebih menarik. Ayo ikuti terus pembahasan yang akan saya bahas. Yang terakhir, saya akan memberi penjelasan tentang bukti peninggalan yang ada di kerajaan Malaka. Yang pertama ada Afamosa. Apa sih Afamosa itu? Afamosa adalah sisa-sisa benteng Portugis yang dibangun di Malaka setelah penaklukan Portugis atas kerajaan Malaka pada tahun 1511. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang mengingatkan akan masa kejayaan dan kejatuhan kerajaan Malaka. Lalu yang kedua adalah Menara Taming Sari. Menara Taming Sari adalah menara observasi yang menjadi salah satu ikon wisata di Malaka. Menara ini menghadiri panorama indah kota Malaka dan Selat Malaka, serta menjadi simbol penting dari warisan sejarah kerajaan Malaka.
bukti-bukti peninggalan Kerajaan Malaka yang terjaga hingga saat ini menjadi saksi bisu dari kejayaan, kekayaan, kebudayaan, dan sejarah yang kaya dari Kerajaan Malaka. Ini sudah sampai di akhir pembahasan kita. Mari kita kembali ke tempat semula kita untuk penutupan belajar bersama saya. Ya, ini sudah berada di ujung pembahasan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Semoga kalian semua sehat-sehat di sana. Terima kasih juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya dan mau belajar bersama saya. Saya Muhammad Abdul Arifin dari kelas 10-4 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.